Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada tahun ajaran baru dengan pelajaran IPA. Sekarang kita akan mempelajari bab yang pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum membahas sistem reproduksi pada manusia, kita akan membahas dulu mengenai pembelahan sel. Ini pembelahan sel, ya, bahwa pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ya. Kenapa penting? Kita harus tahu dulu apa sih pembelahan sel itu. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Atau pembelahan sel merupakan cara sel itu untuk memperbanyak diri. Itu yang disebut pembelahan sel. Fungsi dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu mempunyai dua fungsi. Untuk makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal, bahwa pembelahan itu sebagai cara untuk berkembang biak. Sedangkan contohnya yaitu seperti protozoa, amuba. Sedangkan untuk makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak, bahwa pembelahan sel itu adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Nah, itulah adalah dua fungsi dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Artinya, hasil yang diperoleh dari pembelahan mitosis itu sifat dan jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kemudian terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik dari makhluk hidup tersebut. Contoh sel tubuh itu adalah badan kita. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis: 1. Mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. 2. Untuk pertumbuhan, contohnya memperbanyak sel sehingga baik kuantitas maupun kualitasnya bertambah. 3. Membentuk jaringan karena produk pembelahan ini kromosom atau sifat induk sama dengan sifat anaknya. Artinya karena membentuk jaringan baik sel baru dan lama sama. Jadi artinya jaringan yang terbentuk itu akan sama dengan jaringan yang lama. Pembelahan mitosis mempunyai karakter berlangsungnya pada sel somatik atau sel tubuh, menghasilkan dua buah sel anak yang identik dengan induknya, melakukan pembelahan hanya sekali, antara pembelahan satu dengan yang kedua diselingi dengan fase istirahat atau interfase. Anak selnya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Artinya sifatnya sama dengan induknya, mempunyai kemampuan membelah lagi. Nah, ini tidak terjadi pada anak dari hasil meiosis. Pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Yang pembelahan meiosis hanya bisa terjadi di usia dewasa, tidak pada organisme yang usianya muda. Tahapannya adalah IPMAT. Interfase dulu, baru dilanjutkan lagi PMAT.
Nah, mitosis terjadi pada sel tubuh bersifat diploid dan pembelahannya berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase seperti I itu interfase, P itu adalah profase, M itu metafase, A anafase, T telofase. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Kita bahas tahap-tahapnya. Yang pertama adalah profase. Ini selnya. Di dalam selnya itu ada gelondong pembelahan. Pada fase profase itu gelondong pembelahan sudah terbentuk. Ini kromosom terdiri atas dua kromatid, atas dua kromatid yang saudara. Ini membrannya. Pada masa atau tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Itu tahap profase. Yang kedua metafase. Ini gelondong pembelahannya sudah siap. Kemudian terbentuknya kutub atau sentrosom. Kemudian ada bidang pembelahan. Kromosom berjejer. Nah, di sini pada tahap metafase kromosom berjejer pada bidang-bidang pembelahan. Berikutnya tahap ketiga anafase. Ini kromosom anakannya. Apa yang terjadi? Pada masa anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah di sini menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi pada anafase ini kedua kutub jumlah kromosomnya adalah sama. Tahap terakhir telofase. Ini cincin pembelahannya sudah terbentuk. Ini anaknya. Kemudian ini fragmen membran inti. Apa sih yang terjadi? Nah, pada telofase itu membran inti mulai kembali lagi bergabung. Kemudian kromosom mulai meregang. Ini. Nah, telofase itu adalah tahap akhir. Kemudian nanti setelah terjadi cincin pembelahan, maka dia akan membelah menjadi dua. Nah, itulah pembelahan mitosis. Bagaimana dengan pembelahan meiosis? Proses pembelahan sel dengan dua kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, itu yang disebut pembelahan meiosis. Terjadi pada sel atau terjadi pada organ kelamin, itu meiosis. Fungsinya adalah menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak adalah N, atau yang sering disebut dengan haploid. Kalau di mitosis itu diploid, artinya 2N. Kalau di sini adalah N atau haploid. Pembelahannya berlangsung melalui 2 tahap, melalui interfase dengan dikenal dengan ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Kita bahas tahap-tahapannya. Yang pertama adalah meiosis 1, maka proses pembelahannya itu sama,
Yang pertama adalah profase. Profasenya adalah profase tahap 1. Sebetulnya hampir mirip ya. Profase itu selnya bersifat diploid. Ini kromatidnya. Ini gelondong pembelahannya hampir mirip, ini kromatidnya. Yang terjadi adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuknya gelondong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog saling berpasangan. Di kromosom yang sama itu akan saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non saudara. Yang kedua adalah metafase. Hampir sama dengan adanya bidang pembelahan, adanya kutub, kromosom berjejer di tengah di bidang pembelahan. Tahap ketiga anafase, di mana tahap anafase ini kromatidnya ya, saling memisah. Yang terjadi adalah kromosom homolog memisahkan diri dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini kutub-kutubnya atau sentrosom. Telofase hampir sama ya, terbentuknya cincin pembelahan ya, untuk membagi sel menjadi 2. Nah, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti, ini membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi sitokinesis atau sitoplasma. Pada tahap akhir ini pembelahan meiosis yaitu fase telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi pembelahan sitoplasma yang sering disebut dengan sitokinesis. Nah, terbentuknya sitoplasma kembali. Nah, berikutnya adalah klopase tahap 2. Ini tadi yang pertama ya, membelah jadi 2. Kembali lagi ya, sel anakan bersifat haploid di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Klopase, jadi kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan, nanti berjejer lagi. Ini metafasenya, kromatidnya berjejer lagi di bidang pembelahan, kemudian nanti menuju kutub. Kromatidnya memisahkan diri, kemudian menuju kutub-kutub yang berlawanan. Sama. Telofase terbentuknya cincin, membran sudah terbentuk lagi. Ya, fragmen membran intinya terbentuk lagi, ini bentuk cincin. Di sini nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Artinya pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasmanya itu akan membelah. Ya, ini hasil akhirnya 1 sel menghasilkan 4 sel anak. Nah, itulah proses pembelahan meiosis. Apa sih perbedaan mitosis dan meiosis? Dilihat dari tujuan, mitosis adalah untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan juga untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Jadi kalau pada hewan itu sel gamet, pada tumbuhan itu spora. Berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ini meiosis. Tempat terjadi mitosis pada tumbuhan terjadi di jaringan meristem atau jaringan yang sering membelah, misalkan di ujung batang, ujung akar, dan kambium.
sedangkan pada hewan terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh. Meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, pada hewan terjadi di alat kelamin. Tahap pembelahan terjadi lewat rangkaian tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Sedangkan meiosis terjadi dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya sebetulnya sama, dimulai dari dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, waktu meiosis 2 pun sama. Hasilnya, mitosis menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya, tepatnya diploid. Sedangkan meiosis, 4 sel anakan memiliki setengah jumlah kromosom induknya atau bersifat haploid. Nah, itulah perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Demikian materi pembelahan sel, mudah-mudahan kalian paham. Silakan kalau tidak paham untuk bertanya lewat Google Classroom. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.